my channel. Saya Hilka Natalia Wargono dengan NPM A1A0220669. Jadi di video kali ini kita bakalan bahas tentang bab 4, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih sekolah dasar itu? Sekolah dasar itu adalah singkatan dari SD. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari sekolah dasar yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar atau SD. Nah, kemudian kalau manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar tersebut. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan menurut Marini pada tahun 2014. Adapun pendapat menurut Marini pada tahun 2014 yaitu peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah dasar, yaitu yang pertama yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajaran, program, metode, dan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Kemudian yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Kemudian mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Kemudian melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Siswa merupakan pusat dari semua aktivitas sekolah dasar. Selain itu, seluruh sekolah harus dikelola secara baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi siswa. Kemudian di sini ada gambar kerangka manajemen sekolah dasar. Yang paling atas yaitu jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Kemudian ada peran sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Kemudian yang ketiga yaitu laporan yang diinginkan pemerintah dari sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Kemudian yang keempat, wewenang dan delegasi kepala sekolah. Kemudian yang kelima yaitu pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran, kemudian menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai, kemudian pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar tersebut pada tingkatan yang signifikan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan di dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, dan dana manajemen sekolah dan guru-guru di dalam sekolah-sekolah tersebut. Kemudian kita masuk di ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar ini sangatlah luas, meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengkoordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kokurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Kemudian yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Kemudian yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Kemudian persiapan jadwal kegiatan, penyediaan pegawai, penyediaan peralatan dan furniture, termasuk pemeliharaan, perbaikan, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah, termasuk pembelian dan pemeliharaan buku tersebut. Kemudian organisasi kegiatan kokurikuler, pemeliharaan catatan, pengawasan kelas secara reguler, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun, dan kemudian yang terakhir, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain.
Nah guys, jadi itu adalah materi tentang ruang lingkup manajemen pendidikan sekolah dasar. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan menurut Marini pada tahun 2014. Kemudian karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini sebagai berikut, yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan, kemudian keterlibatan kepala sekolah, kemudian keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan, konsistensi, keberlanjutan dan kemajuan dalam kegiatan pengajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran yang terstruktur, pengajaran yang menantang secara intelektual, terus lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif, tugas dan yang terdefinisi secara jelas, kemudian komunikasi yang baik antar guru dan siswa, catatan tertulis, keterlibatan orang tua dan masyarakat, kemudian pekerjaan yang ditujukan dan bernilai. Sekolah dasar memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memulai komunikasi dan mengundang partisipasi. Sekolah dasar juga dapat mengundang orang tua dan anggota masyarakat ataupun ahli pendidikan. Kemudian melalui pemberian kesempatan bagi orang tua untuk berkonsultasi, akan berhubungan secara langsung dan pencapaian anak-anak dan meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Di sini ada beberapa keterlibatan orang tua di dalam pendidikan, yaitu mendiskusikan masalah pendidikan kepada anak-anak, kemudian melakukan supervisi terhadap anak-anaknya, berkomunikasi dengan sekolah tersebut, beraktif berpartisipasi di dalam sekolah tersebut untuk mendukung anak-anaknya. Kemudian kita masuk di materi yang kelima, yaitu fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya untuk mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya secara pribadi maupun anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah guys, jadi itu tadi adalah materi tentang fokus manajemen pendidikan sekolah dasar. Kemudian kita masuk di dalam penerapannya. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang baik dan efektif, ada 5 hal yang harus diterapkan, yaitu pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, yaitu sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor, kemudian daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Kemudian yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang terakhir yaitu menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Walaupun mungkin kita belum pernah ketemu, tapi semoga dengan lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang ingin saya sampaikan kepada kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di dunia ini, di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan sana-sini. Ditambah lagi dengan kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu, hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Saya Hilki Natalia Wargono pamit undur diri. See you the next video. Bye-bye.